Halo, selamat pagi. Kembali kami ucapkan kepada seluruh anak-anak Ibu kelas 12. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kimia kita, pertemuan ke-7 pada pagi hari ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang bab 1, maka sekarang kita masuk kepada materi pada bab 2, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Tentunya kamu tidak asing lagi dengan kata redoks, bukan? Ya, redoks itu adalah kepanjangan reduksi dan oksidasi. Dan ini sudah kamu pelajari waktu kamu di kelas 10. Tentu kamu sudah paham apa yang dimaksud dengan reduksi dan apa yang dimaksud dengan oksidasi berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Dan juga tentu kamu sudah bisa menentukan bagaimana penentuan bilangan oksidasi suatu unsur di dalam senyawa. Maka kelanjutannya di sini adalah kita mau menyetarakan reaksi-reaksi redoks dengan dua metode. Tapi pada pembahasan kali ini hanya satu metode saja dulu, yaitu metode bilangan oksidasi. Karena kita tahu bahwa reaksi kimia ini sangat sulit kalau hanya dengan cara coba-coba. Jadi harus dengan menggunakan teknik atau metode. Maka untuk itu kita akan membahas yang pertama kali yaitu metode bilangan oksidasi. Baik, kita masuk saja kepada metode yang pertama tadi, yaitu metode bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud dengan metode bilangan oksidasi? Yaitu jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Tentunya kamu juga sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan reduktor dan oksidator. Ya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Ingat ya, zat yang mengalami oksidasi, sementara oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya dalam reaksi ion. Apabila dia dalam reaksi ion, maka berlangsung dalam larutan elektrolit. Karena yang hanya bisa diionkan kan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik kan atau elektrolit, di mana hanya elektrolit kuat yang dituliskan sebagai ion-ion terpisah, sementara elektrolit lemah, zat padat, zat gas, dan zat non-elektrolit dituliskan hanya sebagai molekul, tidak terionkan. Contoh seperti ini, KClO4 tambah Bi2O2 tambah KOH menghasilkan KCl tambah KBiO3 tambah H2O. Maka reaksi ionnya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. K plus tambah ClO4 min tambah Bi2O2 tambah K plus tambah OH min tambah K plus tambah Cl min tambah K plus BiO3. Jadi yang mengalami nanti reaksi oksidasi dan reduksinya tentunya yang menghasilkan ion yang ini dengan yang ini. Nah, inilah yang nanti mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang mana lagi? Nah, yang ini Bi2O2 ini masih dalam bentuk molekul, tapi kalau dalam hal ini dia akan berubah menjadi BO3. Jadi yang kita hitung nanti perubahan biloksnya adalah Bi di kiri dengan Bi di kanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah penyetaraan reaksi ion dalam metode bilangan oksidasi beserta contohnya akan kita ikuti satu persatu dalam slide ini. Yang pertama adalah langkahnya, tuliskan kerangka dasar reaksi yaitu reduktornya dan hasil oksidasinya, kemudian oksidator dan hasil reduksinya. Contoh, setarakan reaksi berikut dengan metode bilangan oksidasi. Ini dia ya. MnO4 min tambah H2C2O4 tambah H plus menghasilkan Mn2 plus tambah CO2 tambah H2O. Maka kita tentukan dulu yang mana unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka kita hitung biloks Mn di dalam NO4 min. Dapatnya positif 7. Nah, ini sudah di kelas 10 ya. Ibu tidak akan mengulang lagi bagaimana cara penentuan biloksnya. Maka kamu silakan lihat pembelajaran di kelas 10. Kemudian di kiri Mn2+, maka biloksnya positif 2. Lalu H2C2O4, maka positif biloks dari mana yang mau kita tentukan? Biloks dari C. Ya, biasanya H dan O tidak perlu kita tentukan berapa biloksnya. Maka di sini dapat C-nya positif 3 biloksnya. Sementara di kanan
C dalam CO2 positif 4. Maka dari sini bisa sudah kita tentukan yang mana mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi. Nah, dari 7 ke positif 2 mengalami penurunan, sehingga kita sebutlah sebagai oksidator. Sementara yang ini dari positif 3 ke positif 4 mengalami kenaikan, maka kita sebutlah dia ini sebagai reduktor. Dan yang mana hasil reduksinya jelas yang ini. Karena ini yang mengalami reduksi, maka hasil reduksinya adalah Mn2+, dan yang ini mengalami oksidasi, maka hasil oksidasinya adalah CO2. Oke, kita lanjutkan. Langkah kedua, menyetarakan unsur yang mengalami perubahan biloks dengan memberi koefisien yang sesuai. Biasanya selain hidrogen dan oksigen. Nah, perhatikan ini ya. Artinya di sini adalah menyamakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Nah, ini tadi kan yang mengalami perubahan biloks Mn dan yang juga di sini Mn. Berapa jumlah atom Mn di kiri? 1, di kanan 1. Jadi nggak perlu kita tambahkan, nggak perlu kita samakan. Nah, lalu bagaimana dengan C yang mengalami perubahan bilos? Berapa jumlah atomnya di sini? 2. Sementara di sini jumlah atomnya 1. Maka di sinilah yang perlu kita tambahkan dengan memberikannya di koefisien sehingga hasilnya menjadi ini. Nah, ya, 2. Nah, karena ini menjadi 2, maka perubahan biloksnya pun ini berubah. Maka ini C-nya nanti berubah menjadi positif 6. Ya, dari mana datangnya? Dari positif 3 dikali 2. Dan yang ini berubah juga menjadi positif 8. Ya, perubahan bilangan oksidasinya setelah ditambahkan koefisien. Kita lanjutkan. Nah, langkah ketiga atau C, menentukan jumlah penurunan biloks dari oksidator dan pertambahan biloks dari reduktor. Dan D, menyamakan jumlah perubahan biloks oksidasi tersebut dengan memberi koefisien yang sesuai. Nah, maksudnya seperti ini. Tadi ini kita sudah dapat biloksnya 7 untuk Mn di kiri dan 2 untuk Mn di kanan. Dari 7 ke 2 terjadi penurunan sebanyak 5 kali. Maka dari sini nanti nilai 5 ini dan nilai 2 nantinya ini kita cari suatu bilangan yang sama jumlahnya ya. Nah, kemudian yang ini C. Di sini tadi kan biloksnya sudah 6, kita gantikan bukan lagi positif 3 ya, karena 6 datangnya dari mana tadi? 3 dikali 2. Lalu yang ini positif 8, bukan lagi positif 4. Datangnya dari mana 8? 4 kali 2. Nah, dari 6 ke 8 terjadi kenaikan. Udah naik 2. Ini turun 5, naik 2. Maka untuk menyamakan jumlah perubahannya ini, kita memberi koefisien yang sesuai. Berarti yang 5 ini kalikan 2, yang 2 ini kalikan 5, supaya sama dia jumlah perubahannya. Maka yang kalikan 2 ini kita kalikanlah masuk ke dalam ini koefisiennya. Maka ini menjadi 2 MnO4+. Kemudian mana lagi yang dikalikan 2? Ini 2 Mn2+. Inilah dia ya. Ini 2 MnO4+ dan 2 Mn2+. Begitu juga dengan yang kali 5. Ya. Maka kita kalikan 5H2C2O4 dan juga yang ini 5 kali 2, 10. 10CO2. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah penyetaraan yang berikutnya adalah langkah menyamakan muatan dengan menambahkan ion. Nah, ini ada ketentuan. Jika nanti reaksinya dalam suasana asam, tambahkan H+. Jika reaksinya dalam suasana basa, tambahkan OH-. Contoh, ya. Kembali ke soal yang tadi. Tadi sudah dapat kita ini semua. Dan reaksi ini adalah suasana asam. Maka kita wajib menambahkan H+ pada yang kekurangan. Muatan positif kan gitu. Sekarang kita hitung dulu muatan. Namanya muatan kan? Maka kita hitung yang ini. Ini berarti muatannya kalau 2 MnO4-, maka muatannya ini adalah negatif 2. Kita kalikan 2 dengan ini, negatif 1 kan gitu. Nah, kalau yang ini berapa? 0. Maka jumlahnya adalah minus 2. Sementara di kanan, ini menjadi 2 kali positif 2. Ya, maka hasilnya adalah positif 4. Yang ini 0, maka hasilnya positif 4. Nah, dari negatif 2 ke positif 4, ya, terjadi perbedaan dan kita harus menyamakan muatan ini dengan menambahkan H+. Di ruas mana kita tambahkan H+? Tentu di ruas kiri, karena H+ itu bermuatan positif. Sebanyak berapa? 6. Supaya nantinya 6 kurang 2, maka hasilnya adalah positif 4. Jadi kan dia menjadi positif 6 ya, dikurang 2. Maka inilah yang hasilnya menjadi positif 4 sama dengan ini ya. Sudah sama hasilnya. Sama-sama positif 4. Nah, langkah berikutnya adalah menyetarakan atom H dengan menambahkan molekul air.
Ya, perhatikan. Tadi di sini ada H. Di sini juga ada H. Ada berapa H-nya? Di sini 10, di sini 6. Maka totalnya adalah 16. Sementara di ruas kanan bagaimana? Belum ada H-nya, ya. Maka tambahkanlah H dengan menambahkan molekul air. Jadi di sini kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa kita tambahkan? Sebanyak 8 supaya nanti H-nya sama-sama 16. Ya, gitu. Jadi sebanyak 8 molekul kita tambahkan H2O supaya hanya 16. Nah, baru sekarang kita perhatikan sudah setara? Jelas sudah setara. Nah, bisa kamu hitung sendiri. Berapa Mn di kiri, berapa Mn di kanan, berapa H di kiri, berapa H di kanan, dan seterusnya. Coba kamu periksa. Pasti sudah setara. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada cara yang lain, katanya di sini ada reaksi rumus ya. Dapat diselesaikan seperti metode sebelumnya. Langkah A dan D pada reaksi ion. Contoh, perhatikan reaksi ini. KMnO4 tambah FeSO4 dan seterusnya boleh kamu baca. Maka langkah A sampai D metode sebelumnya menghasilkan, nah kita hitung juga berapa Mn kiri, berapa Mn kanan. Dan ini yang mana yang mengalami perubahan Bilox? Ya, Fe ya. Fe kiri, Fe kanan. Lalu di sini kita lihat bagaimana penurunannya, turun 5, yang ini naik 2, maka ini kali 2, kali 5, kita masukkan semuanya, maka dapatlah ini 2, yang ini juga 2, dah. Kemudian yang ini dapatlah 10 karena 5 kali 2, kemudian yang ini dapatlah 5 karena 5 kali 1, udah. Nah, selebihnya yang belum dapat adalah H2SO4, K2SO4, dan H2O. Nggak apa-apa, kita bawa aja terus itu. Maka selanjutnya adalah langkah E, menyetarakan unsur lainnya dalam urutan kation dan anion. Yang mana kation? Yang ini 2. Ini udah sama kan? Kemudian yang mana lagi kation? Ini 10 Fe. Ini juga udah sama, 5 kali 2, 10. Nah, selanjutnya kita melihat anionnya, SO4 2-. Belum setara, setarakan pada H2SO4. Jumlah total di ruas kiri 10. Nah, inilah dia 10 itu, ya kan? Kemudian jumlah total di ruas kanan 18. Dari mana 18? Dari sini. 2 ditambah 5 kali 3, 15. 15 ya kan? SO4. 3 kali 5 tambah 2, ya 18 ya. Tambah lagi nih 1. Ya kan? Ini ada 1 tambah 3, tambah 2, 3, tambah 15, 5, 18. Dah. Jadi tambahkan selisihnya berapa? 8 kan? Maka tambahkan 8 SO4 pada ruas kiri, reaksi sebagai koefisien H2SO4. Maka kita masukkan kemari. Nah, selanjutnya kita lihat di sini jumlah atom H belum setara, setarakan pada H2O. Maka kita perhatikan lagi, jumlah total di ruas kiri reaksi adalah 16H. Ya, inilah dia. Di ruas kanan tidak ada H. Tambahkan 16H pada kanan reaksi atau tambahkan 8H2O supaya sama. Ya, maka hasil akhirnya adalah ini. Ya, reaksi sudah setara. Oke, baiklah. Anak-anak ibu semuanya, sampai di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Maka seperti biasa di sini ada latihan, coba kamu kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tetap sehat dan tetap semangat. Selamat pagi.